pengurus organisasi mempunyai kefahaman double. Ini di jamaah ini kita apa? Ini sudah saudara jamaah, nggak bisa ditawar lagi. Organisasi itu sudah sejak zaman Bapak Imam almarhum sudah ada organisasi. Gimana Bang Lur? Di Jawa Timur ini namanya dulu apa? Lengkari, Jawa Tengah Yakari, Jakarta apa? Kadin. Saat ini enggaknya. Sebelumnya saudara jamaah ya kita bikin yayasan pendidikan Islam jamaah. Kita bikin macam-macam. Jadi dari dulu memang diperlukan karena apa? Kumpul-kumpul harus ada organisasi. Lah ini Bapak saya sampaikan di sini ini gini ya. Pengurus organisasi mempunyai kefahaman double ini ya memang resiko saudara. Kefahaman double itu yang pertama, kefahaman sebagai jamaah yang aktif 5 babnya, aktif sambung jamaahnya, taat dan takzim kepada keimaman, tidak menjatuhkan, tidak mencela, tidak meremehkan dan tidak menyalah-nyalahkan. Soalnya gini ya, kadang-kadang yang ditunjuk jadi ketua organisasi ini adalah memang orang-orang yang suka dan senang hobi berpolitik, berhierarki. Ini dimunculkan di sini itu untuk supaya para jamaah sampean nanti kalau didapuk jadi pengurus organisasi harus punya kefahaman double. Yang kefahaman yang pertama itu sampean misalnya ditunjuk jadi ketum, kalau di sini sekarang Pak Sam, ya toh. Nanti kan nggak selamanya Pak Sam, gimana Pak Lur? Nggak selamanya, maksudnya ya nanti suatu saat mungkin sampean yang ditunjuk jadi ketum atau jadi ketua DPW atau jadi apa saja, sampean harus punya kefahaman double. Meskipun sampean jadi ketua DPW, gitu, hubungannya ini dengan sambung. Sampean adalah orang apa? Jamaah. Kewajibannya apa? Ngaji, ngamal, bela, sambung jamaah dan taat. Sambung di mana? Kelompok, desa, daerah. Itu kefahaman. Ya kudu taklim nang imame, imam kelompok, imam desa, imam daerah, imam pusat kudu ditakzimi. Maksudnya kefahaman double itu seperti itu. Bukan kok kalau saya udah jadi ketua DPW, berarti ketua DPW berarti kan beberapa kabupaten, berapa daerah di situ. Daerah itu urusan sendiri saudara, daerah itu urusan keimaman kejamaah. Ketua DPW itu amal soleh ngurusi organisasi di wilayah situ. Ini harus punya kefahaman, bukan kok terus kalau ketua DPW terus imam daerah semua di situ di bawah dia, enggak. Boten. Ya toh, sebut sebagai ketua DPW sampean yo imam kelompok, imam desa, imam daerah tetap kudu dihormati, ditaati. Sambungnya ya di kelompok, di desa, di daerah. Harus kemudian kefahaman untuk menjaga keimanannya ketika menggabui para pejabat dan tokoh masyarakat sehingga tidak terpengaruh dan tetap berpengaruh. Ini sulit saudara. Ini sulit. Sulit itu di surat Al-Isra itu ada bunyi ayat yang bunyinya gini. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaik. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna litaftari 'alaina ghairah. Wa idzal latakhaduka khalila. Walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzal la'adzaqnaka bi'fal hayati wa bi'fal mamat tsumma la tajidu 'alaina nasira. Surat Al-Isra ayat wis tengah-tengah pokoknya wisan. Orang-orang ini sudah jamaah di luar jamaah karena terutama para organisasi nih, yang gambui pejabat-pejabat, kadang tokoh masyarakat itu orang-orang itu requestnya banyak. Tapi kalau kita ikuti kita yang jadi kafir nanti. Gitu. Mereka itu ingin supaya kita itu ngomongnya ya sesuai dengan mereka. Contohnya, ngapain ngomong 5 bab? Ngapain ngomong sambung? Ngapain harus punya imam? Ngapain? Berarti selalu yang itu. Kenapa kok nggak pakai kupluk? Ya toh? Kenapa kok nggak pakai sarung? Kenapa harus mau macam-macam? Lah itu saja jamaah kita ngono ya ngono ning ojo ngono. Mudeng apa to? Ngono ya ngono ning ojo ngono. Nah, terus ini jamaah antar dan inter pengurus organisasi dalam jamaah supaya rukun kompak. Niki anu lho nggih.
kita organisasi ini, kalau Bapak Imam sekarang itu organisasi dan semua yang ada di dalam jamaah ini membantu keimaman untuk ngeramu jamaah. Ngoten nggih? Jadi bukan partnernya keimaman tapi membantu keimaman. LDII, Senkom, Persinas, CAI, Pramuka itu adalah membantu keimaman ngeramut jamaah. Oleh karena ini dinasihati di sini antara pengurus organisasi dalam jamaah supaya rukun, kompak, kerjanya yang baik dalam melaksanakan tugas membantu keimaman meramu jamaah dan budi luhur nggambui para pejabat dan tokoh masyarakat agar wali jamaah dan 5 bab tetap lancar. Ngoten nggih? Jadi jangan sampai ada, saya dengar ada faktual tapi nggak mau saya sebutin. Satu daerah ketua ada pengurus Senkom bikin pengurus yang lain, pengurus tandingan. Lah apa boleh kayak jahiliyah apa lur? Nggih apa nggih lur? Kira-kira jahiliyah apa mboten ngoten lur? Jahiliyah. Lah apa pengurus Senkom yo maksudnya iku nyun sewu nggih. Iku kan sak derma apa lur? Bantu jamaah terus oyo-oyoan. Mboten usah. Dari pengurus Senkom karena gak seneng ambek ketuaan terus bikin pengurus tandingan. Lah boleh enak PDI, PDIP, PDOP, PD. Hah? PDO saya ganti ngombe terek. Bismillah. Terus antar organisasi nggih saiki Senkom, LDII dan Persinas yang paling top saudara ini sampean gak usah anu lur nggih, gak usah oyo-oyoan, malah sebenarnya sejamaah ya ada beberapa daerah itu yang satu kabupaten imam daerahnya satu tapi pengurus DPD-nya ada 3, DPD LDII, DPD apa itu namanya Pengda anak Persinas dan Senkom nggih. Lah ini kalau ada munas kalau imam daerah siji balurnya ada munas itu yo telui saya mikirnya imam daerah siji nggih napa nggih lur. Lah sementara yang 3 orang ini kadang kalau nggak rukun saudara jamaah ya 3 orang ini nggak mikir yang lain ya mikir dirinya sendiri sebagai tugasnya betul tapi imam daerah mikir 3 orang ini padahal imam daerah ditambahi mikir nopo jamaah. Ini karena saya penerobos saudara jamaah ya saya ngelihat fenomena itu kadang-kadang kasihan saudara satu imam daerah apalagi kalau di Kalimantan Timur saudara Tarakan tuh imam daerahnya satu tapi ada DPW, ada DPD, beberapa DPD nek budal munas Mas Nur yo iku sangu kabeh lho numpak pesawat kabeh lho mboten enten sing langi, enggak ada yang langi itu saudara. Nah, ini saya cuma cerita bahwa terus jamaah ini ya kita pikirkan bersama ya. Maksud saya itu ngono yang ngono ning aja ngono. Maksud saya itu sing tepo sliro Mas Lur. Dan kita sebagai penerobos ya, sebagai penerobos nanti satu daerah kalau jamaah 1 bulan itu ada 5 penerobos. Penerobos muda-mudi, penerobos organisasi, penerobos bacaan, penerobos niku nek satu kabupaten daerahnya cuma 1 itu yo kadang telun Bos Lur. Telun. Apa telun niku? Ngerti telun apa ora Bos Lur? Pitik didu kena jalur tak niku ya telun lho. Lah kalau satu kabupaten imam daerahnya 6 saudara jamaah orang masalah Rasul. Imam daerah 6 kayak Jakarta Timur. Jakarta Timur itu ada Timur 1, Timur 2, Timur 3, Pasar Rebo, Depok. Terus Depok ini bisa lagi tadi apa? Cimanggis. Terus empun. Enggak ya? Cakung Jakarta Timur. Wis ngene iku lah wis ngono. Itu ya wis misalnya Jakarta Timur, ketua DPD-nya ini sing nanggung wong Jakarta Timur 3 tok 10.000 per lur. 10.000 itu infak 1.000 rupiah, insyaallah gak enek wong Jakarta infak 1.000 rupiah lho. Ya enek lho pancet enek lho ya. Tapi mau 1.000 rupiah 10.000 ku akeh terus lur. Ya toh, ini maksud saya itu gini loh ya. Kita ini tokoh-tokoh. Saya ini nasihat ke tokoh-tokoh nggih. Sampai itu tokoh-tokoh. Dan calon penerus, calon tokoh-tokoh jamaah punya mentality pemimpin, punya mentality apa? Pejuang,
punya mentality tokoh dan siap, punya bahasa komando. Kemarin saya cerita sama Mas Lukman, ini bahasa komando saudara. Mas Lukman, saya cerita ke Mas Naryo, bahasa komando. Sampean sebagai tokoh masyarakat, tokoh jamaah, pejuang jamaah, harus punya bahasa komando. Ada di hadis saudara. Nah, dengar gak ceritanya sahabat yang Nabi ngirim 70 hafid Quran? Pernah dengar kan? Satu laki-laki lari. Satu laki-laki lari. Ini dengarkan bahasa komando dari Nabi. Sebagai seorang tokoh itu harus bisa nahan emosi, harus bisa ini. Satu laki-laki ini dingklang ketemu Nabi sendiri di satu bukit. Datang itu dengan tergopoh-gopohnya, Nabi balik semua dibunuh, ternyata kita tuh disergap. Jadi mau balik kasih makan 70 orang itu, ternyata di belakang-belakang itu orang udah siap bunuh. Saya sempat salah lari Nabi. Apa saudara jemaah? Sebagai seorang Nabi, seorang pemimpin besar, Nabi bilang, saya sudah tahu, Jibril sudah memberitahu saya, dan saya sudah dapat berita teman-temanmu sekarang sudah di surga Firdaus sana, dan mereka ingin kembali untuk mati 10 kali lagi. Terus rajul ini pergi. Oh, saya beritahu, ternyata Nabi sudah tahu. Oh, teman-teman saya sudah di surga Firdaus. Terus kenapa Balur? Nabi setelah orang ini pergi, saudara, Nabi ngapain? Nangis 1 bulan, nangis. Sholat apa? Sholat kunut 1 bulan. Seandainya Nabi tidak ngerti bahasa komando, saudara jamaah, bahasa komando, orang ini bilang, loh, ya mati nih, wah selamat awakmu yo. Orang ini nggak akan punya pikiran pengen mati syahid, nggak akan saudara, nggak akan. Nah itu, bisa. Kalau paling barokah, paling paham. Nanti lihat slide-nya sendiri nggih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keimaman dan para pengurus mengendali acara. Waktunya lewat dikit. Semoga lewatnya dikit ini membawa manfaat yang besar kepada kita. Ini sudah selesai sebenarnya ya, tinggal satu sudah selesai, tapi memang selesai. Well, I husnudon bila I share you a lot, insyaallah, not a lot, you know, but something that you can take it to your own place, to your daerah, insyaallah. You understand me? Semoga Allah paling barokah, semoga Allah paling kekuatan, semoga kita semua bisa menjadi golongannya orang-orang yang lil muttaqina imama, bisa masuk surga Firdaus tetap karena Allah, dan bisa meneruskan perjuangan jamaah ila yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.